Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu pada kesempatan kali ini, yaitu pada mata pelajaran IPA Terpadu kelas 8. Penasaran materi apa hari ini? Mari cekidot. Hari ini kita melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Kita bahas yang pertama, yaitu sistem gerak pada hewan. Salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai cara, misalnya ada hewan yang berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Hewan dapat bergerak menggunakan otot dan rangkanya, terutama kaki. Ikan bergerak menggunakan sirip, dan burung terbang dengan menggunakan sayap. Hewan bergerak ke berbagai tujuan, antara lain untuk melindungi diri dari predator atau untuk mencari mangsa. Di sini ada gambar ikan berenang menghindari serangan anjing laut. Karena anjing laut tersebut makanannya adalah ikan gitu ya. Lalu ada burung elang yang terbang untuk menangkap ikan di danau. Lalu, kita bahas yang pertama, gerak hewan di dalam air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Nah, salah satu bentuk yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo. Nah, di sini ada gambar beberapa bentuk tubuh ikan. Nah, bagian A itu adalah contoh ikan dengan bentuk torpedo. Nah, bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Nah, di sini ada gambar ikan tulang sejati. Kalian bisa lihat sendiri. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Nah, untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung yang dapat mengeluarkan gas yang biasanya itu berupa oksigen. Nah, sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Tetapi jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Yang kedua, gerak hewan di udara. Pernahkah kamu melihat burung yang sedang terbang bebas di udara? Pasti pernah, bukan? Bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Tahukah kamu bagaimana cara burung dapat terbang dan melawan gravitasi bumi? Nah, gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Nah, prinsip yang sama diterapkan pada pesawat terbang. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung.
Struktur sayap yang demikian itu disebut dengan airfoil. Nah, saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Nah, sesuai dengan hukum 3 Newton, ketika benda pertama memberikan gaya F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi pada benda pertama. Seperti yang kalian lihat pada gambar di samping. Hal ini yang membuat burung dapat terangkat ke atas gitu ya. Lalu selanjutnya gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, bayangkan bagaimana bila kita berjalan. Seseorang mulai berjalan dengan menginjak lantai dengan kakinya. Lantai kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada orang tersebut, dan gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan. Dengan cara yang sama, seekor burung yang terbang ke depan memberikan gaya pada udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke belakang, tetapi udara tersebut mendorong balik sayap burung itu ke depan. Nah, gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lincah daripada kerbau. Lain halnya dengan kuda, harimau, dan kijang. Ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih peramping, sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Nah, gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah, sehingga membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Lalu selanjutnya, sistem gerak pada tumbuhan. Menurutmu apakah tumbuhan juga dapat bergerak? Lalu, jika iya, bagaimana gerakan pada tumbuhan? Bagian apa sajakah dari tumbuhan yang dapat bergerak? Ayo kita pelajari sistem gerak pada tumbuhan dengan penuh semangat. Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Nah, ini adalah bentuk dari tumbuhan putri malu. Apa yang terjadi jika daunnya disentuh? Nah, jika kita sentuh daunnya, biasanya daun putri malu tersebut akan menguncup atau merapat seperti itu ya. Nah, jika kamu mengamati dengan seksama, ternyata tumbuhan juga melakukan gerakan. Misalnya pada tumbuhan putri malu. Nah, ketika daun tumbuhan putri malu disentuh, maka daun putri malu akan menutup. Nah, gerak menutup daun tumbuhan putri malu merupakan respon terhadap adanya rangsangan atau sentuhan. Nah, arah menutupnya daun akibat rangsangan atau sentuhan adalah tetap meskipun diberi rangsangan dari arah yang berbeda. Nah, bagaimana daun putri malu dapat menutup? Ketika daun putri malu dikenai rangsangan atau sentuhan, akan terjadi aliran air dan ion pada bagian ketiak daun. Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air pada ketiak daun berkurang, sehingga tekanannya mengecil. Akibatnya, daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Meskipun pada pergerakan daun putri malu tidak ada perpindahan tempat, namun tumbuhan putri malu tersebut masih dianggap bergerak. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama gerak endonom, kedua gerak higroskopis, yang ketiga gerak esionom. Kita bahas yang pertama, gerak endonom.
Jika kamu mengamati daun tumbuhan Hydrilla verticillata, kamu akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Nah, struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun. Nah, di dalam sel daun tersebut terdapat cairan sitoplasma. Nah, dalam sitoplasma terdapat butiran berwarna hijau yang disebut dengan kloroplas. Jika kamu mengamati kloroplas tersebut secara cermat, kamu akan melihat kloroplas tersebut bergerak mengelilingi atau berkeliling berotasi di dalam sel yang disebut dengan gerak siklosis. Seperti yang kalian lihat pada gambar di samping ada tanda panah warna merah. Nah, seperti inilah contoh dari gerak kloroplas di dalam sitoplasma. Nah, pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Nah, gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari bahan sel atau tubuh tumbuhan disebut dengan gerak endonom. Lalu yang kedua, gerak higroskopis. Pernahkah kamu melihat buah polong-polongan seperti kacang kedelai, buah cangkring, dan buah biduri yang masih muda dan yang sudah tua? Bagaimana kondisi buah-buah tersebut ketika sudah tua? Seperti yang kalian lihat pada gambar, di situ ada contoh buah polong yang membuka gitu ya. Nah, apabila kamu melihat buah polong-polongan yang sudah tua, kamu akan melihat buah polong-polongan dapat membuka. Nah, bagaimana buah polong-polongan tersebut dapat membuka? Ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Nah, akibat terjadinya pengerutan bagian buah yang tidak merata, pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Membukanya buah polong tersebut merupakan salah satu contoh gerak higroskopis. Nah, selain membukanya buah polong-polongan, contoh gerak higroskopis yaitu membukanya dinding sporangium atau kotak spora tumbuhan paku. Lalu selanjutnya gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak yang dilakukan tumbuhan. Gerak esionom dapat menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu gerak tropisme. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat seperti halnya hewan. Nah, melalui gambar 1.48 di samping, kamu dapat mengetahui bahwa setiap ujung batang tumbuhan akan tumbuh menuju arah datangnya cahaya. Dan berbeda halnya dengan arah gerak pertumbuhan akar. Akar tumbuhan akan bergerak tumbuh menjauhi arah datangnya cahaya dan akan cenderung bergerak tumbuh menuju pusat bumi. Nah, kedua gejala tersebut menunjukkan bahwa ada gerak tumbuhan yang arah pergerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan dari luar disebut dengan gerak tropisme. Nah, arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang disebut gerak tropisme positif. Tetapi jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang disebut gerak tropisme negatif. Lalu kita bahas yang pertama, gerak fototropisme. Jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya disebut juga dengan gerak fototropisme atau heliotropisme. Tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya disebut dengan fototropisme positif. Nah, sedangkan tumbuhan yang arah tumbuhnya menjauhi sumber cahaya disebut dengan fototropisme negatif. Yang kedua, gerak geotropisme. Seperti yang kalian lihat pada gambar 1.49 pertumbuhan akar jagung. Arah gerak akar dan batang jagung tersebut terjadi karena pengaruh gravitasi bumi.
Nah, gerak akar dan batang yang demikian disebut geotropisme dan gravitropisme. Gerak akar menuju ke pusat bumi disebut dengan geotropisme positif. Sedangkan gerak batang menjauhi pusat bumi disebut dengan geotropisme negatif. Selain tumbuh menuju pusat bumi, gerak pertumbuhan akar juga dipengaruhi oleh sumber air. Nah, pertumbuhan akar menuju sumber air disebut dengan gerak hidrotropisme. Lalu yang selanjutnya, gerak tigmotropisme. Beberapa tumbuhan seperti mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan markisa memiliki organ tambahan yang disebut dengan sulur. Nah, pada gambar tersebut, yang melilit pada suatu batang itu dinamakan dengan sulur. Nah, bagaimana sulur tersebut dapat melilit? Tentu ada rangsangan yang mempengaruhi gerak sulur tersebut, yaitu sentuhan. Gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatannya merupakan contoh gerak tigmotropisme. Selanjutnya, gerak kemotropisme. Tumbuhan dapat melangsungkan kehidupannya karena Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemampuan untuk bereproduksi. Reproduksi tumbuhan melibatkan proses penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Nah, di kepala putik, serbuk sari akan berkecambah dan membentuk bulu serbuk yang akan membawa gamet jantan atau spermatozoid menuju gamet betina atau sel telur. Gerakan bulu serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Nah, gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia disebut dengan gerak kemotropisme. Selanjutnya, gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu, misalnya pada Euglena viridis. Euglena viridis merupakan organisme yang dapat dikelompokkan ke dalam alga atau protista mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Dalam hidupnya, organisme tersebut membutuhkan cahaya. Oleh karena itu, Euglena viridis akan bergerak mendekati sumber cahaya. Namun, jika intensitas cahaya terlalu tinggi, Euglena viridis akan berusaha menghindar. Kemampuan berpindahnya Euglena viridis disebabkan karena organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagella dan reseptor cahaya, seperti yang kalian lihat pada gambar di samping. Pergerakan Euglena viridis ini disebut dengan gerak fototaksis. Contoh gerak taksis lainnya adalah gerak spermatozoa, tumbuhan lumut, dan paku. Pergerakan spermatozoid tersebut merupakan contoh gerak kemotaksis. Gerak kemotaksis adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Selanjutnya, gerak nasti. Pada bagian awal pembahasan mengenai gerak pada tumbuhan, tadi sudah kita bahas mengenai tumbuhan putri malu. Dari manapun arah datangnya sentuhan, arah gerakannya yang dilakukan oleh daun putri malu tersebut selalu tetap, yaitu menutup dengan arah yang sama. Artinya, gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak tumbuhan yang demikian disebut dengan gerak nasti. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, gerak seismonasti. Gerak pada daun putri malu akibat diberi getaran atau sentuhan disebut dengan seismonasti. Seismonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Lalu yang kedua, gerak niktinasti. Apakah kamu pernah mengamati daun bunga merak atau daun tumbuhan lamtoro? Tahukah kamu bahwa saat malam hari, daun tumbuhan bunga merak dan daun tumbuhan lamtoro akan menutup atau tidur dan akan membuka saat siang hari. Nah, pergerakan daun tumbuhan tersebut akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Gerak yang demikian disebut juga dengan gerak niktinasti.
Lalu yang ketiga, gerak fotonasti. Apakah kamu mengetahui bunga pukul 4? Pada sore hari, umumnya bunga pukul 4 akan mekar, seperti gambar 1.54. Mekarnya bunga pukul 4 disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Gerak membukanya bunga pukul 4 tersebut disebut dengan gerak fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Yang keempat, gerak termonasti. Bunga yang hidup di daerah yang memiliki 4 musim, seperti bunga tulip yang banyak ditanam di benua Eropa, hanya dapat mekar di musim semi. Tahukah kamu mengapa demikian? Mekarnya bunga di musim semi disebabkan oleh suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Nah, gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi disebut gerak termonasti. Termonasti adalah gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Nah, di sini ada tugas. Cermatilah data tentang kecepatan gerak hewan di bawah ini. Gambar yang pertama, gambar ini ada gambar gajah. Kecepatan geraknya itu 25 km per jam. Lalu di sebelah kanannya ada gambar jerapah. Kecepatan geraknya 60 km per jam. Dan di bagian bawah nomor 2 ada gambar kerbau. Kecepatan geraknya 50 km per jam. Dan di sebelah kanannya yaitu gambar kijang, kecepatan geraknya 97 km per jam. Lalu di gambar bagian 3 terbawah di sebelah kiri ada gambar kuda, di mana kecepatan geraknya yaitu 76 km per jam. Dan di sebelah kanannya itu gambar harimau, kecepatan geraknya 112 km per jam. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Berdasarkan data di atas, hewan manakah yang mempunyai kecepatan gerak paling tinggi? Lalu, mengapa hewan-hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda? Lalu, kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari analisis data di atas? Jangan lewatkan kegiatan pembelajaran minggu depan ya. Nah, minggu depan kita akan adakan evaluasi bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, evaluasi atau ulangan harian ini berupa soal pilihan ganda dan esai ya. Jangan lewatkan dan jangan lupa belajar. Nah, sekian materi yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.